Kamu nggak pantas dengan aku. Intinya kamu jangan menemui aku lagi. Aku nggak mau sama orang miskin kayak kamu. Namaku Raka, seorang pemuda biasa yang lahir di sebuah desa kecil. Sehari-hari aku membantu ayahku di sawah, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Hidup kami serba pas-pasan, tapi penuh kehangatan. Aku punya satu impian sederhana, bisa membahagiakan keluargaku dan menikahi gadis yang aku cintai, Alia. Dia adalah teman sekolahku sejak kecil, lembut hatinya, dan selalu membuatku merasa berharga. Setiap sore, aku sering mengantarnya pulang sambil bercanda di jalan setapak desa. Hari-hariku terasa indah. Meski aku hanya anak petani, aku selalu percaya bahwa cinta tulus bisa mengalahkan segalanya. Alia juga sering bilang, "Raka, aku nggak peduli kamu siapa, yang penting kita bersama." Kata-kata itu menyalakan semangatku setiap hari. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu ada satu hal yang selalu menghantuiku. Keluarga Alia sangat berbeda dengan keluargaku. Ayahnya seorang pengusaha kaya di kota, ibunya pun terkenal anggun dan terhormat. Mereka terbiasa dengan kehidupan mewah, sedangkan aku hanya bisa memberi kesederhanaan. Aku memilih menutup mata terhadap kenyataan itu. Bagiku, selama Alia ada di sisiku, dunia sudah terasa lengkap. Aku tidak pernah menyangka, kenyataan pahit justru sedang menunggu di depan. Hari itu, aku memberanikan diri datang ke rumah Alia. Niatku sederhana, hanya ingin menunjukkan bahwa aku benar-benar serius dengannya. Aku membawa sekeranjang hasil panen dari sawah ayahku, padi dan beberapa sayuran segar. Bukan hadiah mewah, tapi itulah yang bisa kuberikan dengan tulus. Namun, begitu aku melangkah masuk, tatapan keluarga Alia terasa berbeda. Ibunya menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah aku hanyalah seorang pemuda kotor penuh lumpur. Ayahnya hanya berdeham dingin, tidak ada sambutan hangat seperti biasanya. "Alia, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini," suara ibunya terdengar tajam. Aku hanya terdiam, mencoba tetap tersenyum. Alia terlihat gugup, tangannya meremas ujung bajunya. Aku tahu dia ingin membelaku, tapi ada tembok tinggi yang sulit ditembus, harga diri keluarganya. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Keranjang yang kubawa tadi sudah kosong, tapi hatiku penuh dengan beban. Untuk pertama kalinya, aku merasakan betapa beratnya mencintai seseorang yang dunianya berbeda dengan dunia kita. Di kamar kecilku, aku memandang langit-langit sambil bergumam lirih. Apakah cintaku benar-benar tidak cukup, hanya karena aku miskin? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku hingga pagi menjelang. Aku mencoba menepis rasa sakit dengan bekerja lebih keras di sawah, tapi bayangan wajah Alia selalu hadir. Aku tahu dia masih mencintaiku, tapi apakah cinta saja cukup melawan restu keluarga? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri kembali menemui Alia. Kami bertemu di sebuah gubuk kecil dekat sawah, tempat biasa kami berdua mengobrol sejak kecil. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Raka, maafkan aku," ucapnya lirih. Aku menatapnya penuh tanya. "Kenapa kau bicara seperti itu, Alia?" Alia menahan tangis. "Ibuku melarangku bertemu denganmu. Mereka bilang aku harus menjauhi kamu. Katanya, masa depan perempuan tidak boleh dibangun dengan kemiskinan." Hatiku serasa diremas. Aku ingin berteriak, ingin meyakinkannya bahwa aku akan berjuang demi masa depan kami. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Aku hanya bisa menggenggam tangannya erat, seolah tidak ingin melepaskan. "Percayalah, Alia, suatu hari aku akan buktikan bahwa aku bisa. Aku tidak akan selamanya miskin." Air mata Alia jatuh membasahi tanganku. Dan saat itu, aku tahu, jalan kami tidak akan pernah lagi semudah dulu. Beberapa minggu kemudian, keberanianku diuji. Aku memberanikan diri datang bersama orang tuaku untuk melamar Alia secara resmi. Meski tahu keluarga mereka menentang, aku tetap berusaha menunjukkan kesungguhan. Kami datang dengan pakaian terbaik yang kami miliki. Ayah membawa sedikit beras hasil panen, ibu menyiapkan kue sederhana. Aku tahu itu jauh dari kata mewah, tapi bagiku itulah bentuk cinta dan kesungguhan kami. Namun, sesampainya di rumah Alia, suasana terasa dingin. Ayahnya duduk dengan wajah tegas, ibunya menatap kami penuh sinis.
Lalu kata-kata yang paling menusuk hatiku pun terlontar. Maaf, keluarga kami tidak bisa menerima lamaran ini. Anak kami tidak pantas menikah dengan pemuda yang hidupnya hanya bergantung pada cangkul dan lumpur. Urat di leherku menegang, tapi aku menahan diri. Ibuku terdiam, sementara ayah menunduk dengan wajah kecewa. Alia berdiri di sudut ruangan, matanya berkaca-kaca, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berkata lirih, suatu saat, kalian akan melihatku berdiri di tempat berbeda, dan saat itu, kalian akan menyesal menolak cintaku. Dengan hati hancur, aku dan keluargaku melangkah keluar dari rumah itu. Di depan pintu, aku mendengar isak tangis Alia memanggil namaku, tapi semuanya sudah terlambat. Langkahku terasa berat meninggalkan rumah itu, seakan setiap pijakan menambah beban di dadaku. Malam itu, aku duduk sendirian di tepi sawah, menatap bulan yang muram. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan hanya karena kehilangan Alia, tapi juga karena harga diriku diinjak-injak di depan orang tuaku. Apakah aku memang tak punya arti, hanya karena miskin? Bisikku dalam hati. Keesokan harinya, kabar penolakanku menyebar ke seluruh kampung. Bisik-bisik tetangga membuat luka semakin dalam. Ada yang berkata aku terlalu nekat, ada pula yang menertawakan mimpi seorang anak petani berani melamar anak orang kaya. Ibuku mencoba menenangkanku. Sabar, nak, mungkin ini yang terbaik. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, aku tidak bisa terus tinggal diam. Luka ini harus menjadi api yang membakar tekadku. Hari itu juga, aku membuat keputusan besar, meninggalkan kampung, pergi ke kota, dan membuktikan bahwa aku bisa mengubah nasib. Aku berjanji dalam hati, suatu hari aku akan kembali, bukan lagi sebagai pemuda miskin yang ditolak, melainkan sebagai seseorang yang dihormati. Aku tak tahu jalan seperti apa yang menungguku di kota nanti. Yang jelas, langkah pertamaku sudah dimulai, dengan hati yang penuh luka sekaligus harapan. Aku berangkat ke kota hanya bermodalkan sedikit uang tabungan dan doa restu orang tua. Aku membayangkan kota sebagai tempat penuh peluang, tapi kenyataannya, kota tidak pernah ramah pada pendatang miskin sepertiku. Hari pertama, aku berjalan kaki menyusuri jalanan ramai, mencari pekerjaan apa saja. Aku mencoba melamar jadi kuli bangunan, tukang angkut di pasar, hingga pelayan warung. Namun, setiap kali melihat wajahku yang lusuh dan pakaianku sederhana, banyak yang menolak bahkan tanpa memberi kesempatan. Malam itu aku tidur di emperan toko, ditemani suara bising kendaraan dan udara dingin yang menusuk tulang. Perutku kosong, tapi aku menolak menyerah. Aku teringat wajah Alia, teringat hinaan keluarganya. Semua itu menjadi bahan bakar semangatku. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya diterima bekerja di sebuah gudang kecil. Pekerjaannya berat, mengangkat karung beras harian, tapi aku menjalaninya dengan tekun. Setiap keringat yang menetes, aku anggap sebagai batu bata untuk membangun masa depanku. Di sela-sela lelah, aku berbisik pada diriku sendiri, Raka, jangan lupa. Kau kesini bukan hanya untuk bertahan hidup. Kau kesini untuk membuktikan. Aku tidak sadar, perjalanan panjang penuh ujian baru saja dimulai. Hari-hari di gudang terasa melelahkan, tapi di balik itu semua aku menemukan satu hal penting. Aku harus punya tujuan yang lebih besar. Jika hanya bekerja untuk bertahan hidup, aku tidak akan pernah bisa membuktikan apa-apa. Suatu malam, setelah selesai bekerja, aku melihat seorang pria parubaya datang dengan mobil mewah. Ternyata dia adalah pemilik gudang tempatku bekerja. Dari jauh aku memperhatikannya. Berjas rapi, disegani semua orang, dan hidupnya tampak mapan. Saat itu aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak boleh selamanya jadi kuli. Aku harus jadi seperti dia, bahkan lebih. Sejak saat itu, aku mulai rajin belajar diam-diam. Sisa uang kecil dari gajiku aku tabung untuk membeli buku tentang perdagangan, bisnis, dan kisah orang-orang sukses. Meski lelah, setiap malam aku membaca di bawah cahaya lampu jalan, karena kamar kosku terlalu sempit dan pengap. Ada banyak hari di mana aku nyaris menyerah. Teman-teman sesama kuli sering menertawakanku. Raka, buat apa baca buku? Kita ini hanya buruh, tidak akan jadi bos. Tapi aku tetap teguh. Dalam hatiku, aku tahu, aku sedang menyiapkan jalan menuju masa depan. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu saat aku akan kembali ke kampung, bukan lagi dengan tangan kosong, melainkan dengan kejayaan yang bisa membuat semua orang terdiam. Aku tidak tahu kapan waktunya, tapi satu hal pasti, perjuanganku baru saja benar-benar dimulai. Setiap hari aku bekerja keras di gudang,
dan setiap malam aku belajar dengan penuh semangat. Namun, jalan menuju impian tidak pernah mudah. Tabunganku yang sedikit sering habis hanya untuk makan. Beberapa kali aku harus berpuasa sehari penuh demi bisa menyisihkan uang. Kosku semakin tidak layak, bocor saat hujan, dan panas saat siang. Kadang aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Suatu hari, aku memberanikan diri menawarkan ide kecil kepada mandor gudang. Pak, bagaimana kalau kita atur sistem penyimpanan dengan lebih rapi? Barang bisa keluar masuk lebih cepat, dan kerugian berkurang. Mandor menatapku sinis. Kau ini hanya kuli angkut, Raka. Jangan sok pintar. Kata-kata itu menusuk, tapi bukannya membuatku patah, justru semakin menguatkan tekadku. Aku mulai mencari cara lain. Saat mengantar barang ke pasar, aku mengamati bagaimana pedagang berinteraksi, bagaimana mereka tawar-menawar, bagaimana uang mengalir begitu cepat dari satu tangan ke tangan lain. Disitulah aku menyadari, kekayaan bukan hanya soal kerja keras, tapi juga kecerdikan membaca peluang. Meski jatuh bangun, aku terus berusaha. Ada kalanya aku gagal menjual barang kecil yang coba kutitipkan ke pedagang. Ada pula saat di mana orang meremehkanku karena penampilanku lusuh. Tapi aku tidak berhenti. Aku tahu, ini hanyalah awal dari jalan panjang yang penuh ujian. Dan aku bersumpah, aku akan terus berjalan sampai mencapai tujuanku. Sumpah itu terbukti diuji ketika suatu hari aku mendapat kesempatan langka. Saat sedang mengantar beras ke pasar, seorang pedagang tua memanggilku. Anak muda, kau terlihat rajin. Bisakah kau bantu aku menjualkan beberapa daganganku? Aku sudah terlalu tua untuk berkeliling, katanya sambil menunjuk keranjang berisi kacang tanah. Awalnya aku ragu. Aku bukan pedagang, aku hanya kuli angkut. Tapi suara dalam hatiku berkata, inilah peluang pertamamu, Raka. Jangan sia-siakan. Dengan penuh semangat, aku membawa keranjang itu berkeliling pasar. Aku belajar menawarkan dengan ramah, menurunkan harga sedikit ketika ditawar, dan menjaga senyum meski kakiku pegal. Hasilnya mengejutkan. Sebelum siang berakhir, semua kacang itu habis terjual. Pedagang tua itu menepuk pundakku, kau punya bakat, nak. Kalau kau mau, setiap minggu aku akan percayakan barangku padamu. Hari itu aku pulang dengan hati bergetar. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bagaimana rasanya menghasilkan uang dari kecerdikan sendiri, bukan sekadar tenaga. Meski jumlahnya kecil, tapi rasa bangganya luar biasa. Di kamar kosku yang sempit, aku menatap uang hasil dagangan itu. Ini langkah kecil, bisikku, tapi dari sinilah aku akan membangun mimpi yang besar. Aku tidak sadar, langkah kecil itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupku. Minggu demi minggu, aku terus membantu pedagang tua itu menjual dagangannya. Dari hanya sekedar membawa kacang, aku mulai dititipi buah, sayuran, bahkan beras dalam jumlah lebih banyak. Semakin sering aku berkeliling pasar, semakin banyak orang mengenalku. Raka itu jujur, kalau belanja sama dia aman, begitu kata para ibu rumah tangga. Kalimat sederhana itu membuat kepercayaanku tumbuh. Namun, di balik semangatku, muncul rintangan baru. Beberapa pedagang muda mulai iri. Anak kampung baru, kok bisa langsung laku keras? Bisik mereka dengan sinis. Ada yang sengaja menjatuhkan harga agar aku rugi, ada pula yang menyebarkan gosip buruk. Hari itu aku pulang dengan kantong hampir kosong. Untuk sesaat, aku merasa kalah. Tapi ketika aku melihat wajah pedagang tua yang masih percaya padaku, hatiku menguat kembali. Jangan takut gagal, Raka. Kalau kamu jatuh, berdirilah lagi. Pasar ini memang keras, tapi rezeki tidak akan tertukar, ucapnya bijak. Kata-kata itu menancap dalam. Aku sadar, dunia usaha bukan hanya soal menjual barang, tapi juga soal keteguhan hati menghadapi persaingan. Aku mulai mencatat setiap keuntungan, mengatur ulang cara berjualan, bahkan mencoba mencari pelanggan tetap di luar pasar. Aku tahu, ini baru permulaan. Dan tanpa kusadari, jalan yang kutempuh akan segera membawaku pada titik terendah, sebelum akhirnya aku menemukan pilihan yang paling sulit dalam hidupku. Semua berjalan lancar hingga suatu hari malapetaka datang. Pedagang tua yang selama ini mempercayaiku jatuh sakit keras. Dagangan yang biasanya kutitipkan padanya tiba-tiba terhenti. Aku mencoba mencari pemasok lain, tapi mereka ragu untuk bekerja sama dengan pemuda miskin sepertiku. Tanpa barang untuk dijual, penghasilanku berhenti total.
Sementara tabungan yang kukumpulkan selama ini perlahan habis untuk biaya kos dan makan sehari-hari. Aku tidak tinggal diam. Aku mencoba berbagai cara, menawarkan diri jadi kuli lagi, melamar ke toko-toko, bahkan menawarkan jasa antar barang. Tapi entah kenapa, pintu-pintu yang dulu sempat terbuka kini seolah menutup rapat di depanku. Malam-malamku kembali kelam. Aku duduk di sudut kamar kos, menatap sisa uang receh di tanganku. Apakah semua perjuangan ini hanya akan berakhir sia-sia? Bisikku dengan suara bergetar. Seolah belum cukup, kabar dari kampung semakin menusuk hatiku. Aku mendengar Alia akan dijodohkan dengan seorang lelaki kaya dari kota. Dunia serasa runtuh di hadapanku. Aku yang dulu berjanji untuk membuktikan diri, kini justru tak punya apa-apa. Di titik itulah aku menyadari, mungkin aku harus membuat pilihan terakhir, meski aku tahu pilihan itu akan sangat berat. Malam itu aku berjalan tanpa arah menyusuri jalanan kota. Lampu-lampu terang tak mampu menghapus gelap di dalam hatiku. Setiap langkah terasa seperti menuju jurang, bukan masa depan. Di tengah kebingungan, aku melihat sebuah papan pengumuman lowongan kerja, butuh tenaga kerja di luar negeri. Bayarannya memang kecil, tapi cukup untuk menabung. Masalahnya, aku harus meninggalkan tanah air, meninggalkan orang tuaku, dan yang paling berat, benar-benar meninggalkan Alia. Aku berdiri lama di depan papan itu. Suara hatiku bertarung sengit. Kalau aku pergi, mungkin aku bisa mengubah nasib. Tapi kalau aku tetap di sini, aku akan terus tenggelam. Air mataku jatuh, bukan karena takut, tapi karena aku sadar, untuk pertama kalinya aku harus benar-benar melepaskan Alia dari genggamanku. Aku tidak bisa lagi berharap padanya, apalagi setelah mendengar kabar tentang perjodohannya. Dengan tangan gemetar, aku menuliskan namaku di formulir pendaftaran. Malam itu, aku pulang ke kos dengan langkah berat, tapi di dalam dadaku ada satu nyala api kecil, tekad untuk bangkit sekali lagi. Aku tahu, perjalanan ini akan lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan. Tapi hanya dengan pilihan ini, aku punya harapan untuk kembali berdiri. Beberapa minggu kemudian, aku berangkat meninggalkan tanah air. Pesawat yang membawaku melintas di atas awan, namun hatiku terasa lebih berat daripada koper yang kubawa. Aku meninggalkan orang tua, sahabat, dan kenangan bersama Alia. Sesampainya di negeri orang, kenyataan jauh lebih keras dari bayanganku. Aku ditempatkan di sebuah pabrik besar dengan jam kerja panjang. Suhu dingin menusuk tulang, bahasa asing membuatku sering salah paham, dan makanan yang asing di lidah membuat perutku sering mual. Hari pertama, aku hampir menyerah. Tenagaku terkuras, tubuhku gemetar, dan malam itu aku menangis diam-diam di sudut kamar asrama. Aku merasa sendirian di dunia yang asing. Namun, setiap kali aku hendak berhenti, bayangan wajah orang tuaku dan kata-kata hinaan keluarga Alia muncul kembali. Itu membuatku menggertakkan gigi dan berkata dalam hati, "Raka, jangan berhenti. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur." Sedikit demi sedikit, aku belajar bertahan. Aku mulai mengerti bahasa, belajar bekerja lebih cepat, dan menabung dari gaji yang pas-pasan. Tapi cobaan belum selesai. Suatu hari, perusahaan tempatku bekerja tiba-tiba mengalami krisis dan banyak pekerja di PHK. Aku pun ikut kehilangan pekerjaan. Untuk kedua kalinya, hidupku kembali jatuh di titik terendah. Hari-hari setelah kehilangan pekerjaan terasa seperti mimpi buruk. Tabungan hasil kerjaku selama berbulan-bulan perlahan habis hanya untuk makan dan membayar tempat tinggal. Aku mencoba mencari kerja lain, namun persaingan begitu ketat, sementara statusku sebagai pendatang membuatku semakin terpinggirkan. Malam demi malam aku hanya bisa menatap langit asing dari jendela kamar sewa yang sempit. Apakah aku ditakdirkan gagal selamanya? Tanyaku dalam hati. Air mataku menetes, membasahi buku-buku catatan yang dulu selalu kugunakan untuk belajar. Di tengah keputusasaan, aku menerima kabar pahit dari kampung. Alia resmi menikah dengan pria kaya itu. Rasanya seperti belati menusuk jantungku. Semua janji yang dulu pernah kuucapkan padanya runtuh begitu saja. Aku terbaring lemah, tak sanggup lagi menahan beban hidup. Di pikiranku hanya ada dua pilihan, pulang ke kampung dengan tangan kosong dan menanggung malu seumur hidup, atau tetap bertahan di negeri asing ini dengan segala resiko, meski aku belum tahu harus bagaimana. Pilihan itu terasa seperti persimpangan paling sulit dalam hidupku. Apapun yang kupilih, jalannya pasti penuh duri. Dengan sisa tenaga, aku menutup mata dan berbisik lirih, "Allah, tunjukkan jalanku." Doa itu menjadi titik balik dalam hidupku. Esok paginya, saat aku sedang duduk di taman kota dengan pikiran kosong,
seorang pria paruh baya menghampiriku. Ia seorang pengusaha kecil asal Indonesia yang sudah lama tinggal di negeri itu. "Kamu orang baru, ya? Kenapa wajahmu murung sekali?" tanyanya ramah. Awalnya aku ragu, tapi entah kenapa hatiku terdorong untuk bercerita. Aku menceritakan semua tentang hidupku, tentang kampung, tentang Alia, tentang pekerjaanku yang hilang, bahkan tentang mimpiku yang hampir padam. Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Nak, hidup memang keras. Tapi kau masih muda. Kalau kau punya tekad, aku mau memberimu kesempatan. Aku butuh orang jujur untuk membantuku mengurus usaha ekspor kecil ini. Gajinya tidak besar, tapi kalau kau serius belajar, kau bisa maju." Hatiku bergetar. Aku merasa doa semalam benar-benar dijawab. Dengan penuh semangat, aku menerima tawaran itu. Hari-hari berikutnya aku bekerja membantu di gudang ekspor, mencatat barang, belajar soal pengiriman, dan memahami pasar internasional. Setiap malam, meski tubuh lelah, aku belajar dari setiap pengalaman. Aku mulai mengerti cara dagang yang lebih luas, bukan hanya sekadar jual beli di pasar kecil. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berjalan di jalan yang benar. Jalan yang bisa membawaku pada mimpi besar yang dulu pernah aku janjikan. Hari demi hari, aku bekerja dengan sepenuh hati. Setiap tugas kecil ku jalani dengan sungguh-sungguh, mulai dari mencatat barang, melabeli kemasan, hingga memastikan semua pesanan sampai tepat waktu. Pengusaha itu semakin percaya padaku. Ia sering berkata, "Raka, aku melihat dirimu berbeda dari anak muda lain. Kau punya semangat dan kejujuran. Itu modal terbesar dalam bisnis." Pujian itu membuatku semakin giat belajar. Aku mulai berani bertanya soal harga pasar, cara mencari pembeli, hingga strategi mengatur keuangan. Kadang aku salah dan dimarahi, tapi aku tidak berkecil hati. Setiap kesalahan justru menjadi pelajaran berharga. Perlahan-lahan, benih kesuksesan mulai terlihat. Usaha ekspor itu semakin maju, dan aku diberi kepercayaan lebih besar. Bahkan, aku mulai mendapatkan bagian keuntungan. Uang yang dulu hanya cukup untuk makan, kini mulai bisa kutabung dengan jumlah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Suatu malam, aku membuka tabunganku dan menatap angka yang terus bertambah. Air mataku menetes. Inilah langkah yang kutunggu, aku mulai melihat jalan pulang, bisikku haru. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Justru inilah awal dari perjuangan yang lebih besar. Dengan tabungan yang semakin terkumpul dan ilmu yang kian matang, aku memberanikan diri membuka usaha kecilku sendiri. Awalnya hanya menjual hasil bumi dari Indonesia ke luar negeri dengan memanfaatkan koneksi yang kupelajari selama bekerja. Tidak mudah. Banyak pembeli yang meremehkanku karena aku masih muda dan berasal dari kampung. Ada yang menawar terlalu rendah, ada pula yang membatalkan pesanan tiba-tiba. Tapi aku terus bertahan, menatap setiap rintangan sebagai ujian. Lambat laun, kerja keras itu berbuah manis. Pesananku semakin banyak, keuntunganku semakin besar, dan perlahan aku mulai dikenal sebagai pebisnis baru yang ulet. Dari hasil usahaku, aku bisa memperbaiki hidup. Kamar yang dulu sempit kini berganti dengan tempat tinggal lebih layak, dan aku mampu mengirim uang ke kampung untuk orang tuaku. Suatu malam, aku menatap cermin. Pemuda miskin yang dulu berjalan dengan pakaian lusuh di pasar kini berubah. Wajahnya lebih tegas, matanya penuh keyakinan, dan senyumnya bukan lagi sekadar menutupi luka, melainkan tanda bahwa ia siap kembali. Aku sudah siap, sudah saatnya aku pulang, bisikku lirih. Aku tahu, pulang kali ini bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kebanggaan. Setelah bertahun-tahun merantau, akhirnya aku menginjakkan kaki kembali di kampung halaman. Jalanan tanah yang dulu sering kulalui kini terasa berbeda. Orang-orang menatapku dengan heran ketika aku turun dari mobil yang kukendarai sendiri. "Apakah itu?" "Raka," bisik beberapa warga. Mereka tak percaya melihatku dengan penampilan baru, rapi, berwibawa, dan jelas jauh berbeda dari pemuda miskin yang dulu hanya membawa cangkul. Aku langsung menuju rumah orang tuaku. Ibuku berlari memelukku sambil menangis, ayah menepuk bahuku dengan bangga. "Kami selalu percaya padamu, Nak," kata ayah dengan suara bergetar. Kabar kepulanganku cepat menyebar. Satu persatu tetangga berdatangan, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang yang dulu menertawakanku kini menunduk malu, sementara yang lain berusaha akrab kembali. Namun, kejutan terbesar terjadi ketika aku bertemu kembali dengan keluarga Alia.
Mereka terdiam saat melihatku. Ayah dan ibunya yang dulu menolak mentah-mentah kini menatapku dengan mata membesar, seolah tak percaya bahwa pemuda yang dulu mereka remehkan kini berdiri tegak sebagai seorang pengusaha sukses. Aku hanya tersenyum tenang. Dalam hati aku berbisik, beginilah cara Allah menjawab doa orang yang sabar. Kalimat itu masih terngiang ketika akhirnya aku berdiri berhadapan langsung dengan Alia dan keluarganya. Alia tampak anggun dengan busana sederhana, namun ada kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan dari matanya. Ibunya yang dulu menatapku penuh hinaan kini hanya bisa terdiam. Ayahnya mencoba menjaga wibawa, tapi jelas terlihat keterkejutan di wajahnya. "Raka, kau benar-benar berubah," suara Alia lirih, nyaris bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam. Ada rasa rindu, ada luka lama, tapi juga ada ketenangan. "Alia," jawabku pelan, "dulu aku pernah berjanji akan membuktikan bahwa aku bisa. Bukan untuk membalas dendam, tapi agar kalian tahu, kemiskinan bukanlah aib. Yang salah hanyalah meremehkan." Air mata Alia jatuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan, sementara kedua orang tuanya menunduk tanpa kata. Masyarakat desa yang menyaksikan terdiam, seolah mereka pun ikut merasakan gemuruh emosi yang memenuhi udara. Aku menarik napas panjang, lalu berkata tegas, "Aku kembali bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku pulang untuk membahagiakan orang tuaku, dan untuk membangun desa ini agar tidak ada lagi anak yang diremehkan hanya karena miskin." Suasana hening. Hanya terdengar isak tertahan dari Alia. Dan di dalam hatiku, aku tahu, aku telah benar-benar berdiri sebagai pemenang, bukan karena harta, tapi karena keteguhan hati. Hari-hari setelah kepulanganku menjadi babak baru dalam hidupku. Aku membangun usaha di kampung, membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang dulu sering diremehkan seperti diriku. Sawah yang dulu gersang kini kembali subur dengan bantuan teknologi sederhana yang kubawa dari kota. Orang-orang mulai menatapku bukan lagi sebagai raka si miskin, tapi sebagai sosok yang membawa harapan. Namun di dalam hati, aku tetaplah anak desa yang sederhana, yang hanya ingin membahagiakan orang tua dan memberi arti bagi sekitarnya. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah bersama ayah dan ibu. Mereka tersenyum bangga melihat warga desa bekerja dengan semangat. "Nak, kebahagiaan terbesar orang tua bukan ketika anaknya kaya, tapi ketika anaknya bisa bermanfaat bagi banyak orang," ucap ayah dengan suara bergetar. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa terasa. Semua luka, semua penghinaan, semua penolakan yang pernah kualami, kini terbayar dengan satu hal, kebermanfaatan. Alia pun sesekali aku lihat dari kejauhan. Ia menjalani hidupnya sendiri. Ada rasa perih yang tersisa, tapi aku ikhlas. Aku tahu, Allah menuliskan jalan terbaik untukku, dan itu lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku menatap langit penuh bintang. Dengan hati bergetar aku berbisik, inilah kemenangan sejati. Bukan ketika aku kaya raya, tapi ketika aku bisa berdiri tegak tanpa dendam, dengan hati yang lapang. Dan sejak saat itu, aku benar-benar merasa, perjalanan panjangku telah menemukan maknanya.